Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang lab 3.3.11 dan tentang software version control with Git dari materi DevNet. Ya, yang akan dilakukan atau skenario pada lab ini adalah kita akan melakukan beberapa perintah-perintah dasar untuk mengakses distributed version control system Git. Yang akan kita peragakan adalah beberapa fitur dasar untuk melakukan kolaborasi ketika kita memiliki atau melakukan sebuah proyek perangkat lunak. Lalu kita di sini juga akan mencoba integrasi dari repositori Git lokal digabungkan dengan atau terhubung dengan GitHub repository yang berbasiskan pada cloud. Perangkat yang dibutuhkan adalah satu PC yang kita gunakan sebagai lokal atau host, lalu menjalankan VirtualBox atau VMware, di mana di dalam VirtualBox tersebut akan dijalankan dev ASC virtual machine. Oke, lanjut. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjalankan dev ASC VMware-nya. Di sini saya sudah menjalankan menggunakan VirtualBox ya, dev ASC dengan sistem operasi Ubuntu. Lalu lanjut ke langkah kedua. Di sini kita harus melakukan inisialisasi repository Git-nya. Di sini kita diminta untuk membuka sebuah terminal ya, bisa dengan beberapa cara. Cara yang paling mudah adalah tinggal mengklik dari icon terminal yang ada di desktop, lalu mengecek current directory-nya, melisting current directory di sini ls saja. Kita melihat directory saat ini kita berada di home dev ASC. Lalu selanjutnya kita mengkonfigurasikan informasi user yang akan digunakan pada repositori lokal. Di sini kita akan menggunakan informasi dari nama gitu ya, username dan juga user email. Untuk membuatnya kita tinggal mengetik di sini git config spasi double dash global, username-nya kita username, lalu tinggal menulis name-nya, misalkan ap lalu emailnya kasih config global user.email. Di sini misalkan emailnya gmail.com. Oke, lalu kita bisa mereview, melihat setting yang sudah kita input dengan mengetik git config list. Di sini kita akan lihat username dan email yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke directory devnet /src gitu ya. Di mana di folder devnet -src ini ada di bawah folder labs gitu ya. Jadi kita akan pindah ke directory labs dulu, lalu masuk ke folder devnet src. Kita tinggal ketik di sini cd labs devnet src, enter. Kita sudah terlihat sudah pindah ke directory yang dimaksud. Di sini kita akan membuat directory repository lokal dengan nama git intro. Kita make directory, kita namakan git des intro. Jadi kita lihat ls sudah ada git intro. Kita lalu pindah masuk ke git des intro.
sudah masuk. Oke, selanjutnya kita melakukan inisialisasi ya ke current directory-nya atau directory yang tadi baru saja kita buat, yaitu directory git intro-nya. Di sini kita tinggal memasukkan komen git spasi init, lalu enter. Di sini akan terlihat pesan initialize empty git repository in directory kita. Di sini ada .git-nya. Lalu kita lihat, kita cek ls-a, apa yang muncul ya, ada .git di situ. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah selanjutnya kita akan melihat status gitu ya, apa saja perubahan yang terjadi, yang sudah terjadi ya, dengan mengetikkan komen git spasi status. Di sini yang kita bisa lihat adalah bahwa pesannya apa saja. Kita lihat git spasi status. Oke, enter. Di sini yang tampil adalah on branch master, no commit yet, lalu nothing to commit. Nah, ini bisa terlihat. Yang bisa kita lihat adalah belum ada perubahan, jadi tidak ada yang perlu dilakukan commit. Lalu bagian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan percobaan staging dan committing sebuah file di dalam repository ini. Langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah file gitu ya di directory git intro ini dengan menggunakan echo gitu ya. Echo dengan pesannya halo, coba input message pesan di dalam file Cisco dev x sum contohnya, lalu kita tulis filenya txt, kita enter, kita ls-l, kita lihat apakah filenya sudah ada. Sini kita bisa lihat filenya yang sudah kita buat barusan. Lalu untuk melihat isinya kita pakai cat. Ini sesuai dengan perintah echo yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Sini ada file dev.asc.txt dengan pesan, lalu saya coba input pesan ke dalam file Cisco dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mengexamine status repositorinya git dash intronya, apa yang sudah terjadi dengan perubahan penambahan file tadi. Kita ketik git status. Nah, di sini akan ada pesan untracked files. Nah, di sini untracked files dan files yang dimaksud berwarna merah dev.asc.txt. Di sini ada pesan juga nothing added to commit but untracked files present. Use git add to track. Ini pesan yang muncul ketika kita sudah memasukkan komen git stat. Ya, selanjutnya yang akan kita lakukan, langkah selanjutnya adalah mengexamine repository status dari repository tersebut. Jadi setelah kita melihat gitu ya tampilannya seperti ini, dan selanjutnya setelah melihat statusnya kita akan coba kita akan melakukan staging filenya dengan menginput git add gitu ya. Jadi staging itu dengan memasukkan komen git add. Nanti setelah kita input git add, kita lihat status selanjutnya apa pesan-pesan yang muncul setelah kita input git add.
Oke, kita coba. Kita ketikkan git add. Lalu kita enter. Keluar pesan nothing specific. Nothing added. Maybe you want to say git add. Terus, salah. Ini harusnya kita masukkan filenya. Oke. Kita lihat git status. Nah, tadi kalau sebelum dilakukan diketik git add, ada pesan untrack files, lalu setelah dilakukan git track, berubah change to be committed. Nah, ketika sudah berubah menjadi change to be committed, file tersebut harus kita commit ya, dengan melakukan langkah selanjutnya, yaitu committing a file atau melakukan commit. Di sini yang akan kita lakukan adalah memasukkan command commit spasi dash m, lalu masukkan pesannya committing dev asc.txt to begin tracking change. Oke. Di sini setelah kita melakukan committing, kita akan muncul ya pesan di bawahnya. Di sini ada tampilan dari hash. Jadi setiap file yang di commit tersebut akan dibuat sebuah hash itu ya, dari SHA-1 yang berupa 7 karakter ketika kita sudah melakukan commit. Itu. Nah, ini di sini hash-nya adalah ini F895D49. Setelah kita melakukan commit, kita akan melanjutkan pada langkah selanjutnya, melihat history dari commit dengan memasukkan perintah git spasi log di mana kita akan melihat history dari branch. Ya. Kita tinggal ketik git spasi log. Oke, di sini yang bisa kita lihat, yang ditampilkan pesan-pesan dari git log itu adalah kita bisa melihat 7 hash tadi ya. 7 hash tadi yang sesuai dengan hash ketika commit ya, F895D43 yang selanjutnya berisi karakter lain ya, tambahannya, dan di depan ini menunjukkan bahwa file yang tadi kita sudah lakukan commit. Di sini juga ada informasi siapa autornya, yaitu autornya adalah Rio AP dengan emailnya dan kapan tanggalnya dilakukan ya. Lalu apa yang dilakukan yaitu committing file dev.asc.txt, itu yang muncul. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memodifikasi file dan men-trace gitu ya, men-trace perubahan yang sudah dilakukan. Di bagian ini kita akan coba melakukan modifikasi file, melakukan perubahan pada file, lalu melakukan stage pada file, lalu commit dan memverify perubahan pada repository. Langkah-langkah yang akan dilakukan pada bagian ini yaitu yang pertama adalah kita akan membuat perubahan pada file dev.asc.txt menggunakan echo. Nah, yang kita akan lakukan adalah melakukan echo atau merubah file ya. Kita coba echo, kita coba masukkan pesan baru untuk perubahan file, untuk modifikasi ya. Modifikasi file dev. Ya. Kita masukkan filenya dev.asc.txt. Nah, jadi kita coba lihat cat. Kita sudah menambahkan pesan baru untuk modifikasi file dev.
dan pesan yang lamanya halo saya coba dan seterusnya. Di sini lalu selanjutnya kita akan memverifikasi perubahan ya dengan melakukan git status. Lihat git status, ini sudah ada modify gitu ya. Ada pesannya berarti sudah dilakukan modify. Lalu selanjutnya yang harus dilakukan adalah git add atau git commit. Nah, di sini kita akan coba lakukan git add pada file dev.asc. Lalu kita lihat lagi git status. Di sini. Oke. Lalu setelah modify kita akan coba commit. Git commit min m untuk melihat memunculkan message-nya. Oke. Gini additional line to file. Atau bahasa Indonesia gitu. Kita coba bahasa Indonesia. Menambah baris baru ke dalam file. Kita enter. Nah, di sini muncul hashnya, 7 hashnya menandakan bahwa perubahan yang dilakukan adalah menambah baris baru ke dalam file. Oke, lalu kita akan coba memverifikasi perubahannya yang terjadi ya dengan mengetik git log perubahan apa yang sudah terjadi. Di sini perubahan pertama itu ya. Lalu ini ada perubahan kedua. Ini melakukan committing yang pertama, commit dev.asc. Yang kedua menambah baris baru yang sudah kita lakukan. Oke, ini jadi kita terlihat bahwa pada file tersebut sudah dilakukan yang dua kali committing ya pada waktu jam sini dan jam ini. Lalu yang selanjutnya kita akan lakukan adalah kita akan melakukan git diff atau mengcompare dari dua commit yang sudah kita lakukan, yaitu dengan kita akan memasukkan komen git diff di mana kita bisa melakukan perbandingan dari dua commit yang sudah kita lakukan, yang dimana itu sudah tercatat di dalam log gitu ya. Nah, di sini kita tinggal memasukkan komen git diff lalu diikuti dengan hash yang sudah ada terjadi ya, 7 hash pertama yang tercatat sebagai perubahan di dalam file tersebut. Kita tinggal input git diff, lalu kita membandingkan antara dua perubahan tadi ya, F895 D43 dengan C2 ECC 8C ya. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan melihat yang tanda plus ini adalah perubahan ya, perubahan yang ditambahkan gitu. Kita bisa melihat pesannya seperti ini. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan branches dan merging. Di sini branch itu sebenarnya ketika sebuah repository dibuat, maka file-file tersebut akan ditempatkan di master branch ya. Tapi dalam pembuatan atau perubahan file-file selanjutnya, ketika kita mengupdate, sebaiknya kita mengupdate tidak pada master branch atau branch utamanya, tapi kita menggunakan branch lain, sehingga jika ada perubahan lalu kita melakukan kesalahan ketika melakukan update, tidak akan mengganggu dari file-file yang ada di branch master. Nah, pada langkah yang kita akan lakukan ini, kita akan coba
membuat sebuah branch baru, lalu kita check out branch-nya dan melakukan perubahan-perubahannya. Di situ juga kita akan melakukan staging dan committing. Nah, kita akan coba satu persatu komen-komennya untuk branches dan merging. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan membuat branch baru ya. Di sini kita akan memasukkan komen git branch namanya misalkan fitur ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat git branch apa saja yang sudah dibuat gitu ya. Nah, di sini ada dua. Yang pertama itu fitur yang barusan kita buat dan bintang master. Di sini menyatakan bahwa tanda bintang yang ada di sebelah master ini menunjukkan bahwa kita itu sedang berada di branch master ya, atau current branch atau checkout di checkout. Nah, selanjutnya kita akan mencoba checkout pada branch yang sudah kita buat tadi, branch fitur, tidak di master lagi. Nah, untuk melakukan checkout itu kita memasukkan komen git checkout fitur. Nah, kita cek lagi dengan menggunakan git branch. Perubahan yang sudah kita lihat, apa yang sudah terjadi. Nah, ketika kita sudah memasukkan git checkout ke fitur, maka checkout-nya sudah pindah dari master ke fitur dan bintangnya sudah pindah ke branch fitur. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menambahkan message baru, pesan yang baru ke dalam file dev as, di mana pada saat kita melakukan penambahan ini kita berada pada branch fitur ya, checkout-nya ada di branch fitur. Nah, kita akan coba dengan pesan echo titik 2. Pesan ini kali ini pesan ditambahkan pada saat ditambahkan pada fitur branch, pada fitur brand fitur ya. Ada branch fitur, tutup, masukkan ke file dev as. Oke, kita enter, lalu kita lihat apakah di dev as itu sudah masuk. Oke, pesannya sudah masuk kali ini pesan ditambahkan pada branch fitur. Oke, setelah kita melihat dengan cat, kita akan melakukan staging. Nah, staging kita akan melihat apakah yang sudah apa yang terjadi pada file yang sudah kita input tadi, file pesan baru. Yang kita akan lakukan adalah men-staging file yang sudah kita rubah, tapi staging tersebut dilakukan pada branch fitur atau branch yang kita buat. Nah, yang akan kita lakukan adalah langkah yang pertama adalah kita tinggal ngetik git add dev as. Oke. Lalu git status modify, lalu kita akan melakukan commit git commit dengan pesan menambahkan baris ketiga di dalam branch fitur. Oke, sudah masuk. Kita ada di branch fitur ya, dengan hashnya seperti ini. Dan pesannya seperti ini. Oke.
Oke, kita akan lihat dengan menggunakan git log apa yang sudah terjadi perubahan-perubahannya. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya adalah kalau perubahan sebelumnya, commit sebelumnya ada di branch master, kalau yang ini terjadi di branch feature, di mana kita menambahkan baris ketiga gitu ya, atau perubahan ketiga dengan pesan menambah baris ketiga di dalam branch feature. Nah, di sini lalu selanjutnya kita akan melakukan checkout ya, pindah ke branch master. Kita akan melihat, kita cek dulu git checkout, git checkout master. Oke, git branch. Oke, kita sudah pindah ke branch master. Lalu langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan melakukan merging. Ya, langkah selanjutnya adalah melakukan merging atau merger, menggabungkan konten dari file ya, dari branch fitur ke branch master. Nah, pada saat ini kan yang aktif itu branch-nya adalah branch master ya. Kita clear dulu, lalu kita ls, kita lihat apa sih isi dari ini devas ya. Karena kita ada di branch master, perubahan dari pesan baris ketiga tadi yang dilakukan di fitur itu belum masuk. Nah, ini seakan-akan kita tadi melakukan perubahan itu pada branch fitur ya. Jadi penambahan-penambahan itu tidak mengganggu perubahan di file utamanya gitu ya, file utama atau file aslinya. Lalu setelah dilakukan review, mungkin ketika project ini berjalan, file perubahan tersebut sudah sesuai dan ingin ditambahkan ke branch masternya atau branch utamanya, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan merge ya, menggabungkan isi file dari branch ketika melakukan pengeditan atau perubahan atau modifikasi yang dimana kita menggunakan branch fitur. Ini kita akan merging ke branch utamanya atau branch master. Yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan message comment git merge, lalu branch-nya namanya tadi fitur, lalu kita enter saja. Di sini ada updating ya, updating ke file devas.txt, ditambahkan satu file berubah, ada satu insertion berupa penambahan. Oke, kita akan lihat kalau tadi kita cat gitu ya, pesannya adalah seperti ini, hanya ada 2 baris. Lalu saya coba dan pesan baru. Lalu ketika coba masukkan lagi cat. Nah, di sini ada baris ketiga ya, baris ketiga. Baris ketiga ini yang kita tadi masukkan pada branch fitur. Padahal pada saat ini kita ada di branch master ya, karena sudah dilakukan merge, maka filenya sudah berubah ya, berubah, ada penambahan baris ketiga atau baris yang baru. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan perubahan di branch feature, menambahkan pesan baru, lalu pesan tersebut di merge, digabungkan ke branch yang utamanya, kita akan melakukan penghapusan dari sebuah branch ya. Mungkin branch itu sudah tidak gunakan, akhirnya harus dihapus, maka kita akan coba menghapus branch yang kita miliki. Ya, di sini karena ada 2 branch, fitur dan master, yang akan kita hapus adalah branch fitur yang kita buat ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghapus dengan mengetik git branch min d untuk menghapus dan nama branch-nya fitur. Oke, kalau kita hapus langsung terdelete. Nah, kita akan coba verifikasinya apakah benar sudah terhapus ya. Branch-nya sekarang tinggal 1 ya, dengan branch yang checkout, branch yang aktif yaitu master.
Oke, sini kita sudah tidak bisa masuk ke branch fitur lagi. Untuk kita coba masuk ke branch fitur, pesan yang akan muncul. Oh, tidak ada ya. Oke, langsung kebuat lagi. Nah, di sini kita bisa delete lagi ya. Delete. Oke. Oke. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba menghandling konflik dari ketika kita melakukan merging atau penambahan gitu. Di sini skenario-nya kita akan menemukan kemungkinan bahwa pada suatu saat akan mengalami konflik pada saat melakukan penggabungan gitu ya, atau akan terjadi overlapping ketika kita melakukan perubahan pada sebuah file, dan Git tidak akan secara otomatis menggabungkan perubahan yang terjadi. Nah, yang akan kita lakukan apa saja? Yang langkah pertamanya langsung kita akan membuat branch baru ya. Kita cek dulu branch yang sudah ada. Itu adalah master saja, lalu kita coba bikin git branch coba ya, misalkan coba, lalu kita akan pindah, kita lihat dulu sudah ada, kita akan pindah checkout ke coba. Sini kita masuk git branch, kita sudah checkout dicoba di sini, lalu kita akan memverifikasi ya konten dev as ya. Coba kita lihat hal ini ya, isinya seperti ini, dan selanjutnya kita akan melakukan perubahan ya. Perubahan di sini kita akan memasukkan perintah untuk perubahan pada pesan ya. Misalkan di sini kita akan merubah kata Cisco yang ada di baris pertama di dalam file dev.asc.txt ini. Kita akan menggunakan command set ya untuk melakukan perubahan dari kata tersebut. Oke, kita ketik saja set min i, kita rubah kata Cisco ya, kita harus menuliskan sesuai dengan kata yang ada di dalamnya dengan net akad seperti ini, lalu filenya ada di dev.asc. Enter. Oke, sukses. Lalu kita lihat lagi, kita bandingkan dev.asc yang sekarang, katanya kata-kata yang terkandung dalam tidak ada kata-kata Cisco, tapi sudah dirubah jadi net akad. Kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Oke, seperti itu sudah terjadi perubahan, lalu kita akan melakukan staging gitu ya, atau dan juga committing dari perubahan yang terjadi. Oke, kita coba oke, kita git commit min a min m. Pesannya mengubah kata Cisco menjadi apa? Oh, kita belum ini. Kita lakukan perubahan lagi ya, perubahan ke kalau tadi ini ada di fitur ya, git branch, oke. Branch fitur, branch coba gitu ya. Kita sudah melakukan perubahan, yaitu merubah kalimat Cisco. Nah, kita sekarang coba melakukan perubahan itu di checkout, ketika checkout di master. Oke, kita
kita lihat git branch apakah terjadi perubahan. Kita cat dev asc di sini angkat dev asc, sedangkan tadi ketika kita melakukan perubahan dicoba, kita belum melakukan commit ya. Kita coba melakukan perubahan dulu. Oke, di test branch harus di commit dulu ya. Oke, kita kembali dulu ke git checkout, coba. Nah, di sini kita commit dulu. Git commit in a in m, mengubah Cisco ke NetAcad menjadi. Oke, sudah masuk. Lalu kita pindah ke master sekarang, checkout master. Git branch. Oke, di sini kita akan melakukan perubahan ya, perubahan di dev as. Cat dev as-nya saat ini pesannya seperti ini. Lalu kita lakukan perubahan menggunakan set. Ini pesan yang dimasukkan adalah Cisco ke DevNet. Oke, kita coba cat. Kita lihat sudah berubah jadi DevNet. Kalau yang di checkout coba itu menjadi NetAcad, kalau di master menjadi DevNet. Lalu kita commit yang ada di master ini dengan commit dengan pesan mengubah Cisco menjadi DevNet ya, DevNet. Oke, benar. Oke, sudah berubah. Yang dicoba menjadi NetAcad, yang di branch master menjadi DevNet. Lalu kita coba sekarang untuk melakukan merge ya. Apa yang terjadi ketika kita lakukan merge? Kita lihat dulu kita berada di branch mana. Ada di master. Kita lakukan git merge. Coba ke master. Nah, yang terjadi adalah konflik. Dimana konflik ini karena perbedaan antara DevNet dan NetAcad. Nah, di sini pesannya adalah seperti ini, konflik di kontennya. Dan yang dilakukan adalah merge-nya failed. Nah, bagaimana kita mencari konfliknya? Kita bisa melihat dengan mengetik komen git log ya. Coba clear dulu. Git log. Oke. Oh, ini. Nah, di sini kita lihat kita ada head ya. Headnya master change Cisco to DevNet. Mengubah Cisco menjadi DevNet ya, ini perubahannya. Oke. Dan lalu kita lihat cat-nya. Nah, ini head-nya seperti ini. Nah, pada pesan yang ditampilkan ketika kita melihat isi dari file ini ya, dev asc.txt,
ketika di dalam branch master atau headnya gitu ya. Saat ini kita karena headnya itu berada di master, kita lihat, nah head itu ada di master, maka isinya adalah halo, saya coba input pesan ke dalam file devnet gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang berada di branch coba, dia halo, saya coba input pesan ke dalam file netAkad. Nah, ini perbedaannya ada di sini di devnet dan di netAkad. Lalu bagaimana selanjutnya caranya untuk kita melakukan perubahan ya, mengedit secara manual di file dev.asc dan kita menghilangkan teks yang menimbulkan konflik tadi sehingga tidak bisa dilakukan merge ya. Nah, kita lakukan dengan menggunakan metode vim ya, dengan vim tersebut lalu filenya dev.asc.txt lalu enter. Di situ kita bisa lihat, lalu kita arahkan dengan menggunakan keyboard ke bawah ya, kita turunkan saja ke bagian ini, kita hapus ya dd, lalu bagian ini dd itu menghapus barisnya, dan bagian ini dan ini. Nah, ini adalah pesan yang ingin kita perbaiki ya. Lalu kita escape, fsave, quit, kedua, lagi. Oke, bentar. Oke, kita lihat lagi filenya. Oke, jadi devnet gitu ya. Nah, sekarang kita akan melakukan commit dan add gitu ya. Git add dev.asc.txt, git commit n merge manual dari coba ke dari branch coba. Oke, lihat perubahannya di git log. Tuh, kita bisa lihat di sini perubahannya. Merge manual dari branch coba yang kita lakukan di headnya ketika berada di checkout di master. Perubahannya adalah seperti ini, merge. Oke, merge manual ya, commit untuk melakukan merge. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mengintegrasikan Git ya. Git maksudnya repositori Git lokal dengan GitHub atau repositori yang berbasis cloud. Nah, di sini sebenarnya Git berbasiskan cloud itu ada banyak sekali macamnya, tapi yang akan kita gunakan di sini adalah GitHub ya. Jadi kita akan menghubungkan repositori lokal dengan yang ada di GitHub. Gunanya adalah sebenarnya untuk memudahkan developer itu melakukan kolaborasi ketika membuat sebuah project bisa dikerjakan secara bersama-sama. Itu dengan mengkoneksikan Git di lokalnya masing-masing dengan Git yang ada di cloud atau terhubung ke jaringan internet. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah kita harus membuat account GitHub-nya terlebih dahulu gitu ya. Kita harus membuat account GitHub. Jika kita sudah punya, mungkin tinggal login. Kalau belum, kita harus sign up dulu. Nah, karena saya sudah mempersiapkan account GitHub-nya, maka di sini sudah ada gitu ya account saya, bentuknya seperti ini.
Dan langkah selanjutnya adalah membuat repositori yang baru dengan mengklik tanda icon plus lalu new repository. Kita buat repositori dengan judul apa ya, belajar dev ASC agar tidak terlalu sulit. Lalu di sini belajar bareng, deskripsinya belajar bareng dev ASC. Oke, sini kita pilih private, lalu create repository. Oke, setelah jadi, oke, di sini sudah ada nama akun GitHub-nya, lalu ada repositori yang baru saja kita buat, dan statusnya tadi sudah kita pilih private ya. Kalau public mungkin public, ini public, kalau private ininya private. Lalu isinya apa saja sini bisa kita lihat di bawahnya seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat direktori belajar dev ASC di Git kita, di Git lokal maksudnya ya, di dalam sistem kita. Nah, di sini kita clear dulu. Kita biar lebih enak dilihat, kita clear. Lalu kita buat cd rc, aduh. Oke. Kita akan buat direktori. Sini kita akan coba buat direktorinya sama ya, seperti nama di sini belajar dev ASC. Oke, make dir belajar dev ASC. Oke, cd belajar. Oke, kita udah di dalam ya. Oke, lalu kita akan mencoba copy dev ASC filenya. Kita akan menggunakan komen copy dev ASC text. Sini overrun. Oke, kita kurang ya. Copy. Bisa. Oke. Oke, selanjutnya kita cek apakah isinya dari file tersebut, ini file yang sudah tadi kita buat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi ke repositori yang baru. Di sini kita akan memasukkan komen git init ya untuk melakukan inisialisasi kepada direktori belajar dev ASC sebagai git repository. Lalu message-nya akan muncul mengindikasikan bahwa kita sudah membuat local repository di dalam project ini dengan direktori hiddennya .git. Oke, kita coba git init di sini, lalu akan muncul ini .git ya, menandakan bahwa ini sebagai git repository. Selanjutnya kita lihat git config. This is nama pembuatnya, repositorinya seperti ini, mode seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan masukkan ya GitHub username-nya. GitHub username-nya adalah yang ada pada akun GitHub ini. Oke, kita coba, mudah-mudahan benar. Oke, git config
global username user.name name Paoir, kita enter git config global user. Oke, kita email address gmail.com. Coba kita cocokin dulu. Aman, emailnya adalah Gmail. Settingnya apa? Setting. Oke, profile account. Tidak ada. Oke, email yang digunakan, lalu username yang digunakan ya. Oke, coba kita lihat. Oke, kita coba. Enter. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan alias gitu ya, alias dari Git yang berada di cloud dengan Git yang ada di lokal. Di sini kita akan menggunakan komen git remote add. Ya, kita coba. Sini kita akan masukkan, kita clear dulu. Git remote add. Lalu kita tambahkan origin yang menandakan repositori yang kita buat ya. Lalu alamatnya yang origin https github.com, username-nya, lalu belajar devasc.git. Lalu kita verifikasi git remote verbose. Oke, origin let's push. Oke. Nah, lalu kita lihat git log-nya. Your current master does not any commit yet. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan fase staging dan commit. Kita coba git add devas git commit and menambahkan file devasc.txt ke belajar devasc. Ini kita enter. Commitnya sudah jadi, sudah di approve, sudah tampil pesannya. Lalu kita akan verify commitnya dengan git log. Nah, di sini kita lihat commit yang baru kita lakukan tadi menambahkan file devasc.txt ke belajar -devasc. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melihat dari statusnya ya, git statusnya kita ada di branch master, commit working tree clean. Oke, dan di sini ada pesan atau statement working tree clean yang menandakan bahwa Git sudah membandingkan file listing ya yang kita kasih tahu, kita berikan, kita laporkan ke Git-nya. Di sini statusnya working tree clean. Nah, selanjutnya kita akan melakukan push ya, send file dari Git kita ke GitHub.
dari Git repository lokal ke GitHub. Nah, bagaimana cara melakukannya? Kita akan memasukkan menginput komen git push origin master. Oke, kita clear dulu. Kita clear, lalu kita input git push origin master. Oke, username yang akan diminta adalah Pak Oir. Lalu selanjutnya kita akan menginput password. Kita coba input passwordnya, kita enter. Oke, dan oke, kita sudah melihat sini ada pesan to https dengan username dan branch-nya yang kita tuju ya, new branch master ke master, dan di sini menandakan bahwa kita sudah berhasil untuk mengirimkan file kita dari Git lokal ke GitHub di cloud tersebut. Lalu kita bisa melakukan verifikasi file di GitHub tersebut. Kita dengan masuk ke akun GitHub, kita lihat apakah sudah ada file yang dimaksud devasc.txt. Kita lihat ya. Oke. Pak Oir. Nah, kita lihat sudah ada di sini yang kita buat tadi. Apakah sudah ada? Nah, sudah masuk sini. File devasc.txt dengan pesan yang diisi 3 baris ya, 3 baris yang tadinya kita buat di lokal, dan kita hanya mengkoneksikan ke GitHub dari Git repository lokal, dikoneksikan ke GitHub, lalu kita mengirimkan dari lokal ke GitHub dan filenya sama gitu ya. Kita bisa lihat ada commit yang terakhir yaitu B6C25E7 gitu ya. Kita bisa lihat, mungkin kita lihat git log-nya ya. Nah, di sini git log-nya B6C25E7 commit terakhir, dan sini juga commit terakhir B6C25E7 ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari lab percobaan 3.3.11 tentang software version control system, di mana kita sudah melakukan percobaan mensimulasikan penggunaan Git di lokal, repository lokal, dan juga mengkoneksikan antara Git repository lokal dengan GitHub. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.